Pada waktu suami saya meninggal, sebelum meninggal pun waktu di ICU, itu Ibu Erika itu langsung datang ke Surabaya nungguin saya tidur di kursi rumah sakit di depan ICU yang digabung-gabung. Terus kita tidur berdua. Aku bilang, kamu pulang biar aku sendiri sama anak-anakku. Enggak, dia tetap nungguin saya sampai suami saya ini meninggal. Kita menyanyi haleluya 12 kali sampai jantungnya tit. Itu dia ada bersama saya. Sampai di Adiasa dia yang bagian nemuin tamu-tamu, sampai dikubur, sampai 7 hari nemani saya tidur. Bayangkan Bapak Ibu, betapa setianya Ibu Erika. Bahkan kemarin anak saya baru saja menikah 30 Oktober kemarin. Ibu Erika ini kan enggak tak undang, karena kan memang saya percaya dia enggak bisa datang. Kamu enggak usah tak kasih undangan ya. Dia bilang iya. Tapi dia nyumbang Bapak Ibu. Bayangkan. Saya bilang, loh kamu kenapa kok mesti nyumbang? Orang enggak tak undang. Tak balik loh sumbangannya. Kamu ojo macem-macem ya sama saya ya. Saya ini suka bertengkar, baik lagi, ayel-ayelan, baik lagi. Tapi dia sungguh-sungguh sahabat yang setia. Sangat kehilangan. Saya tidak pernah ada di tempat kematian dari awal sampai akhir. Tapi hari ini saya ada di sini dari awal sampai akhir demi sahabatku yang setia. Ada pelayanan di luar kota, jadi saya punya banyak waktu untuk bisa ngobrol dengan dia, buka-buka foto-foto dia yang lama gitu. Nah kemudian pagi-pagi saya belum terbangun, dia sudah bangun duluan. Jadi kalau di HS Malang itu kalau enggak salah 6:30 pelayanan Minggu pagi, dia 3:30 itu sudah bangun. Saya cari loh, kok bangun pagi banget gitu ya. Disiplin sekali saudara. Jadi dia bangun pagi-pagi dan dia persiapan sehingga sekitar jam 5:30 itu dia sudah jalan. Nah itu kenangan yang membuat saya lebih terpacu lagi di dalam melayani bahwa harus disiplin menggunakan waktu ketika kita melayani Tuhan. Hadir lebih dahulu. Mungkin yang lain belum pada datang tapi Bu Erika sudah datang nyetir sendiri gitu. Terus sampai di gereja lebih awal. Itu yang saya paling ingat banget. Mungkin kebanyakan dari kita mungkin kalau berangkat beribadah itu mungkin mepet-mepet gitu ya saudara ya. Tetapi dari hal ini saya bisa belajar dari Ibu Erika bahwa dia disiplin sekali untuk bisa hadir di dalam ibadah dan memberikan teladan yang baik. Seharusnya saya yang berangkat dulu, bukan dia. 2013 itu saya divonis dokter kanker usus stadium 4 dan dokter katakan saya umurnya cuma 11 bulan. Dan pada saat itu Ibu Erika itu, Ci, waras ya Ci, waras. Ci, waras. Iya berat badan saya 52 kilo, di kemo, dioperasi, di kemo lagi, dioperasi lagi, di kolon, di PET scan, macam-macam proses perawatan 3-4 tahun, berat badan saya tinggal 48. Lalu ada ibadah KKR itu saya ketemu sama Bu Erika, Ci, semangat Ci, gitu terus kasih gitu, iya dan apa ya, waktu saat sakit, Ci aku sakit lambung, makan bubur, tak buatin bubur ya, karena kan saya bekas sakit usus ya, jadi nggak bisa makan yang keras, yang kecut, asam, pedas nggak bisa. Jadi kalau makan begitu langsung diare atau kembung nggak enak gitu. Lalu dia mengalami aku sakit, ya udah saya kirim bubur dan seterusnya. Dan di Malang itu lumayan 4 mantu ini kalau anak nomor 1 deketnya sama anak nomor 3. Pak Edi itu kayaknya deket sama Pak Yabes, kalau Yusak deketnya sama Cun. Tapi kelihatannya, tapi secara mantu juga Mbak Hermin itu kayaknya apa ya, lebih nyambung sama Untari. Dan kalau saya lebih nyambung sama
Erika gitu. Jadi galaknya sama, kencengnya sama, tegesnya sama. Jadi kalau ngomong nggak merhitungkan perasaan orang lain juga kayaknya karakternya itu sama gitu, sama-sama keras, sama-sama terbuka, ekstrovert gitu, saudara. Nah, ya kadang ya berantem, kadang piye to Ci, kowe iku ora iso, ya kowe piye to, tapi teladan yang dia berikan buat saya itu orang yang setia. Ke gereja itu waduh luar biasa. Ya kan fisik saya juga agak lemah gitu. Ci, gereja nggak kuat ya. Ayo toh Ci, ayo. Ya udah, aku yang kedua aja ya. Piye toh Ci? Ping telu Ci, ping telu. Kan di Malang itu ada ibadah 3 kali. Jadi kenangannya itu dia orang yang disiplin, orang yang setia, orang yang konsisten, komitmen, loyal. Bagi saya. Jadi kalau dia sudah berangkat dulu, rumahnya udah jadi ya Pak Jun ya. Kalau rumahku belum jadi, makanya masih disuruh tinggal di dalam dunia ini. Kita semua antri, ya dia orang yang paling baik buat saya, bahkan ya gitulah. Potongan rambut saya sama dia, kadang baju juga sama, ya she's the best buat saya, teladan. Kaget juga karena harus pulang, tapi ya itu tadi, rumahnya udah jadi, rumahku belum. Sehingga saya percaya setiap saudara juga punya rumah di surga. Biarlah kita terus punya statement seperti Paulus, hidup untuk Kristus, mati untung. Karena ini cuma perpisahan sementara. Dan biarlah teladan yang sudah diberikan Ibu Erika boleh kita teladani sampai setia akhir. Biarlah kita juga setia sampai akhir. Jika Amen. sudah selamat, diam. Dengan jika sudah selamat bekerja, pasti ada beda. Erika bekerja. Dan bekerjanya itu menurut saya sebagai kakak dan juga sebagai pemimpin rohani, 2 ibu jari, 2 thumbs up, excellent. Saya punya banyak tim dalam leadership, tim dalam pelayanan, tetapi bisa dihitung dengan jari ketika tahu pikiran, perasaan, dan hati saya dalam mengerjakan tugas. Dan Erika bisa di ranking yang atas. Sebab itu kalau dibilang Pastor Jun kehilangan karena dia adalah suami, memang saudara. Melisa luka kehilangan karena anak-anak. Mama kehilangan. Tetapi di dalam ladang pelayanan memang saya juga kehilangan. Tadi pagi saya berkata di Zoom di hadapan sekitar 2.000 orang. Berkata di YHS kehilangan seorang yang setia. Karena banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi yang setia, siapa yang menemukannya? Dan Erika adalah teladan kesetiaan itu. Saya rindukan semua duta Kristus, semua warga surga, baik yang hadir di sini maupun yang ada di tayangan YouTube. Biar engkau dipanggil, biar engkau dipilih, dan biarlah engkau katakan apa? Setia. Itu yang tertulis di kitab Wahyu. Ayat Alkitab yang kita kenal disebutkan bahwa aku telah menuntaskan pertandingan yang baik dan menyelesaikan perlombaan. Dan aku mengakhiri dengan iman. Menurut saya ayat itu pas sekali dengan istri saya. Kenapa? Karena dalam kondisi yang
sangat tidak baik, imannya begitu kuat, saudara. Dan itu menjadi teladan iman bagi saya, khususnya bagi anak-anak juga bagi kita semua. Sedikit pun hampir tidak pernah mengeluh. Dia berkata, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Padahal nafasnya sudah ngos-ngosan, saudara. Saya ingin ceritakan sedikit kronologis dari awal istri saya sakit, saudara. Dan itu terjadi, kami ketahui kira-kira setengah tahun yang lalu. Diawali dari setiap malam dia tidak bisa tidur dengan rebah, saudara. Tidurnya itu sambil duduk. Kenapa? Waktu saya pulang dari pelayanan dia cerita, aku 2 hari, 3 hari gak bisa tidur. Terus kemudian sudah berhari-hari tidurnya adalah dengan duduk, saudara, sambil memeluk bantal. Kemudian ke dokter internis, dan enggak didapati apa-apa. Dan terakhir sekali adalah ketika kami makan berdua di meja makan, saya suruh dia berdoa, mah doa ya. Saudara tahu, selesai berdoa, nafasnya ngos-ngosan, enggak seperti biasanya. Habis berdoa, saudara. Loh, kamu apa, mah? Setelah itu reda, saudara, reda. Beberapa hari kemudian dia cerita, enggak ada saya. Bu Hana datang ke rumah. Din. Bu Erika lari dari dalam, lari ke depan. Kemudian setelah selesai dia cerita kepada saya, aku tadi lari ke depan ada Bu Hana, begitu lari seperti orang mau pingsan, saudara, karena nafasnya itu tersengal-sengal. Setelah itu, sudah itu beberapa kali ke dokter internis, akhirnya sampai dia nggak kuat lagi sehingga kami di rumah mencari pinjaman tabung oksigen. Terima kasih Bu Yaya, Pak Arif sudah ngasih pinjaman oksigen. Dan dia berkata, aku perlu oksigen, katanya. Dan terakhir sekali, tidak bisa lepas dari oksigen hari itu. Dan saya berkata, ayo kita ke rumah sakit. Rumah sakit kan harus lepas oksigen, saudara. Sudah naik mobil mau berangkat, nggak kuat, saudara. Masuk lagi, pakai ini lagi, selang oksigen. Akhirnya pinjam tabung oksigen yang kecil, dibawa ke rumah sakit di dekat rumah saya di Malang, ada rumah sakit. Sampai di sana, sudah tahu itu bagi saya pengalaman yang sangat menegangkan karena tabung oksigennya sudah hampir habis, sementara istriku tidak bisa tanpa oksigen. Makanya kalau saudara bisa bernafas hari ini, oksigen dari Tuhan itu luar biasa. Bersyukurlah, saudara. Dan sampai di rumah sakit ditolak. Rumah sakitnya penuh. Oksigen tinggal sedikit, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Kemudian Bu Yola, terima kasih, Pak Yono juga membantu untuk kemudian sampai itu jam 5 sore, saudara, sampai tengah malam jam 1 baru dapat kamar. Dan itu seperti terlunta-lunta di ruang ICU, di IGD, di IGD. Itu, saudara. Jadi kemudian di rumah sakit 3 minggu tidak didapatkan sakitnya apa. Ternyata paru-parunya penuh dengan air, jantungnya penuh dengan air, disedot semua. Setelah disedot, timbul air lagi, saudara. Timbul air lagi, dan sampai kemudian 3 minggu di rumah sakit itu nggak didapati penyakitnya, kemudian pindah ke RSU, di Malang ada RSU. Di sana 2 hari, 3 hari, kemudian dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Dan di sana di PET scan baru diketahui bahwa ada kanker di parunya. Dan kemudian sudah menjalar ke tulang. Saudara, beberapa orang bertanya, kok tidak diketahui dari jauh-jauh hari? Memang nggak ada tanda-tanda, saudara. Tanda-tandanya adalah hampir setiap malam istri saya berkata, Pak, ini ku sakit.
Saya pijat, saudara. Saya pijat. Dan ternyata memang kansernya juga sudah menyebar ke sana. Kemudian ditangani di sana dengan berbagai terapi, dengan obat-obatan. Puji Tuhan sudah agak membaik dan sempat pulang ke apartemen. Terima kasih juga untuk Pak Yusa yang sudah, Bu Hana yang sudah meminjamkan apartemennya di Jakarta. Sudah sempat pulang ke apartemen dan akhirnya 2 minggu atau 3 minggu ya. 3 minggu untuk kontrol ke dokter, saudara. Seminggu sebelumnya itu tergantung lagi dengan oksigen. Dan sejak saat itu oksigennya, kebutuhan oksigen tambah-tambah dari 1 LPM liter per menit menjadi 2, menjadi 5, menjadi 10, menjadi 15, sampai kemudian di ruang perawatan itu maksimal 15, nggak bisa lebih lagi. Akhirnya dipinjam alat apa namanya sayang? HFNC dari ruang HCU, saudara dibawa ke kamar perawatan. Di situ bisa 20 liter per menit, bisa 30 sampai 50 liter per menit, dan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan oksigen istri saya. Kenapa bisa begitu? Karena parunya tidak bisa menyedot oksigen, sehingga perlu oksigen banyak, tetapi itu pun tidak mencukupi. Dan saya 3 bulan mendampingi istri saya paling tidak tahan melihat istriku menderita, saudara, kesakitan. Makanya saya ngomong ke dokter, dok, apapun yang dilakukan, jangan istriku kesakitan. Kemudian sampai oksigennya berapa non? 55. Tidak, istri saya masih belum bisa maksimal untuk mendapatkan oksigen, akhirnya dipindah ke ICU, saudara. Dipindah ke ICU, kemudian dengan dipasang ventilator yang nafas dari mulut sampai ke trakea, saudara. Lalu dan itu tidak bisa boleh lama di mulut karena akan banyak infeksi, katanya seperti itu, hanya 3 sampai 5 hari, dan akhirnya hari yang kesekian itu harus dilepas, diganti di sini, saudara. Dilobangi di sini. Hanya untuk menyalurkan nafas supaya bisa langsung. Itu sudah tidak sadar. Kami sudah melakukan semua yang manusia bisa lakukan. Bahkan yang menangani pun katanya profesor, saudara. Tapi tadi seperti Pastor Rusda katakan, ilmu pengetahuan, kekayaan, populer, nggak ada artinya di mata Tuhan kalau memang Tuhan berkehendak. Dan terakhir sekali bahwa kami berdoa, semua keluarga berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan, semua obat sudah dimasukkan dengan maksimal, tetapi respon tubuh sudah tidak ada, saudara, sehingga kami berdoa penyerahan kepada Tuhan, tubuh, roh, dan jiwa adalah milik Tuhan, dan sudah selesai. Dan saya sebagai suami sangat kehilangan, tadi saya ngomong kepada teman-teman, di rumah itu dia detail sekali hal-hal kecil, saudara. Dan saya nggak tahu apa-apa. Kalau dia pergi, saya ngomong kepada anak-anak, nanti bagaimana di rumah sayang? Nanti mereka menemani, saudara. Tapi puji Tuhan, di samping saya kehilangan, saya juga bersuka cita, sudah nggak sakit, istriku sudah sembuh, istriku sehat, nggak akan sakit lagi.
Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak saudara untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau masih ada istri, suami, orang tua, anak, cintai mereka, kasihi mereka, layani dengan baik. Saya sudah nggak bisa lagi mengasihi istri saya. Dan juga pada kesempatan ini, saudara-saudara yang sering berhubungan dengan istri saya lewat apapun, kalau ada salah istri saya, minta maaf, mohon dimaafkan saudara. Tapi yang jelas Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, buat kepedulian saudara, baik support secara moral, material, semua saudara yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih, kehidupan harus tetap berjalan. Tetap semangat, jadilah teladan iman seperti istriku. Dalam segala kondisi, bahkan hal-hal yang sangat buruk sekalipun, dia tetap percaya. Saya katakan bahwa, Ma, kita ketemu lagi di surga, saya dan anak-anak, dalam sukacita yang besar, yang dunia tidak bisa memberikan. Karena itu saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Ditambahkan dari anak-anak saya. Iya, sama dengan Papa, Mama sudah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik, Mama sudah finishing well, dan ya waktu sepanjang menemani perjalanan Mama, buat saya personal saya dapetin di 2 Timotius, di situ dibilang, Bapa tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Bapa memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk itu kita mau sepakat bahwa yang tertinggal di sini bukan lagi kesedihan, bukan lagi ketakutan, bukan lagi kekalutan bahkan. Tapi kami percaya ada kasih, ada kebenaran, ada sukacita dari Bapa yang kita bawa untuk kita bisa teruskan dan kita bisa terus berjalan di dalam panggilan, di dalam pelayanan. Banyak orang bilang, nantilah tunggu hidupnya benar dulu, nantilah tunggu hidup kita layak dulu. Ya kabar baiknya adalah kita nggak pernah layak sih, karena anugerah kita dilayakkan. Ya jalan dulu, buat saya personal menemani perjalanan Mama, melihat Mama sudah berjalan dengan sebegitu teguh, jadi ketika merilis Mama pun juga dengan sukacita, bukan lagi dengan duka cita, tapi kami mau terus percaya bahwa ada kasih, kebenaran, dan sukacita untuk setiap kita. Amin. Tadi saya menyimak khotbahnya Pastor Yusak. Bu Erika sebelum berangkat juga ngomong kepada kami, kebetulan kami waktu itu lagi bincang-bincang dengan anak saya. Istri saya itu meskipun nggak memperhatikan gitu, orang ngomong apa dengar saudara, TV, berita apa sambil ngapain gitu dia bisa paham. Saya nggak bisa seperti itu. Lalu saya ngomong kepada anak saya, Mama ini multitasking. Jadi bisa seperti itu. Lalu kemudian dia dalam kondisi yang nggak berdaya begitu nyaut, pinter, multitasking, nggak ada artinya ketika menghadapi tadi disebutkan. Sungguh-sungguh nggak ada artinya, saudara. Yesus itu yang utama dalam segala hal. Dan juga ada cerita menarik begini, lucu begini saudara. Saya 3 bulan setengah, kami 3 bulan setengah mendampingi setiap hari. Kami nyanyi lagu itu. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia. Dia itu sesak nafas loh saudara, sambil tiduran sesak nafas begini. Saya salah nyanyinya, saya nyanyinya begini.
Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setiamu. Harusnya kan janji, dia langsung nyangkut, janji, langsung merem lagi. Saudara. Jadi meskipun fisiknya lemah, tetapi rohnya begitu kuat, saudara. Baik, Melisa? Enggak. Sekali lagi terima kasih buat perhatian, doa yang saudara sudah naikkan. Satu yang ketinggalan, saudara, saya ingin sampaikan ini. Saya sudah berdoa, anak sudah berdoa, keluarga besar sudah berdoa, saudara sudah berdoa, bahkan ada tim-tim doa yang mendoakan anak saya. Lalu iblis ngomong begini, istrimu gak dijawab doanya, kamu gak dijawab doanya, ada apa ini denganmu? Saudara, tapi Tuhan itu baik. Istrimu kok tetap sakit, gak disembuhkan, padahal si A, si B itu didoakan sembuh. Tuhan itu baik. Lewat malaikatnya Tuhan berbicara kepada saya. Karena mereka, rumahnya belum selesai, tugasnya belum selesai, istriku sudah selesai, pelayanannya sudah selesai, saudara. Dan saya percaya seperti tadi disampaikan bahwa melayani dengan setia, upahnya pun beda. Karena itu yang belum melayani, ayo melayani. Saya dengan Bu Erika melayani sejak masih kuliah, saudara. Tahun 86. Tahun 86. Sampai sekarang, dan tadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Yusak, bahwa dia kalau tentang pelayanan itu sangat kencang sekali, saudara. Sangat kencang sekali, dan nggak pernah kendor. Dan itu bagi kami, bagi kita semua menjadi teladan yang harus kita teladani untuk setia melayani Tuhan, utamakan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Waktu sendiri untuk saya dan saudara. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik.